ada berkat di balik pemuritan. Saat ini seluruh umat manusia di muka bumi ini harus selalu waspada dengan yang namanya COVID-19. Tetapi ada satu virus yang harus diwaspadai oleh setiap kita yang sedang berupaya untuk menjalankan visi Tuhan. Mau tahu nama virusnya? Namanya adalah virus mediokritas. Oleh karena itu topik disciple kita pada saat ini adalah sembuh dari serangan virus mediokritas. Sembuh dari serangan virus mediokritas. Apa itu mediokritas? Mediokritas adalah sebutan untuk kelompok rata-rata. Orang-orang yang tidak menjadi yang terbaik, akan tetapi tidak juga menjadi yang terburuk. Dalam pengertian yang sederhana adalah menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Bagaimana wujud orang-orang yang sudah terkena virus mediokritas ini? Yang pertama, hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan agamawi. Hanya berfokus, ya yang penting aku beribadah, yang penting aku datang komsel, sehingga lupa dengan visi Tuhan, lupa menggenapi visi Tuhan. Yang kedua, fokus kepada diri sendiri. Kita lebih berpikir yang penting Tuhan memberkati aku, yang penting Tuhan menolong aku saat aku mengalami masalah, yang penting aku tidak kekurangan. Tetapi lupa dengan amanat agung, dan karena amanat agung juga butuh yang namanya pengorbanan. Yang ketiga, apa wujudnya? Merasa tidak ada waktu. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan pribadi, Bapak Ibu, sehingga selalu punya alasan, aku tidak ada waktu untuk mengerjakan visi, aku sudah terlalu repot. Wujud yang keempat, takut melakukan sesuatu yang baru. Kita takut untuk memulai yang baru, apalagi aku tidak ada pengalaman, aku tidak ada background tentang hal ini. Jadi ya sudahlah, aku tidak usah yang neko-neko, aku tidak usah maju. Yang kelima, akhirnya kita enggan untuk berinisiatif, Bapak Ibu. Kita enggan untuk mengawali, untuk melakukan sesuatu, karena ketika kita mulai berinisiatif pasti ada tanggung jawab yang baru. Oleh karena itu kita selalu menghindar. Kita akhirnya ya sudah, kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, tidak mau maju di dalam menggenapi visi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus selalu waspada dan sadar bahwa virus mediokritas ini selalu bisa menyerang kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita juga harus sadar bahwa dampak dari virus ini sangat mengerikan. Yang pertama, kita tidak bisa berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menggenapi visinya Tuhan. Dampak yang lain jika kita sudah terkena virus ini, yaitu pertumbuhan rohani kita tidak bisa bertumbuh secara maksimal. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang mediokritas akan selalu merasa puas dengan keadaan yang saat ini, dan bahkan hanya puas jika Tuhan memberkati. Padahal pertumbuhan dan perubahan karakter kita juga harus dibentuk ketika kita melakukan visi Tuhan yang selalu terhubung dengan jiwa-jiwa. Lalu bagaimana kita bisa bebas dan menang dari virus mediokritas ini? Yang pertama, kita harus terus mengingat isi hati Bapa di sorga. Kita harus selalu ingat isi hati Bapa di sorga. Apa isi hati Bapa di sorga? Bapa di sorga merindukan setiap manusia yang ada di muka bumi ini diselamatkan dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai yang keempat mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi dengan mengingat kebenaran ini, kita bisa terus fokus
untuk menjalankan visi Bapa di sorga. Karena hati Bapa di sorga yang selalu mengutamakan keselamatan dan memuridkan orang-orang yang kita jangkau, itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Apapun bidang kehidupan yang merupakan visi Tuhan atas hidup kita, dapat dipakainya untuk memulihkan kehidupan orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menang dan bebas dari virus mediokritas. Yang kedua adalah kita harus selalu sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus selalu sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita sedang bertumbuh kepada kesempurnaan. Kita selalu menuju keserupaan kepada Kristus, Bapak Ibu. Tetapi justru dengan kita yang tidak sempurna ini, Bapa di sorga mau memakai kita untuk menggenapi visinya di muka bumi ini. Jadi, ayo kita tetap melangkah untuk menjalankan visinya Tuhan. Walaupun langkah-langkah itu adalah langkah-langkah yang sederhana, langkah yang terlihat hanya kecil-kecil, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang terpenting kita melangkah saja. Sebab kita juga tidak boleh takut dengan yang namanya kegagalan. Karena kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda, Bapak Ibu. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena justru dengan melakukan hal-hal yang baru, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang pesat. Hidup dalam visi Tuhan merupakan kunci pertumbuhan rohani untuk jangka panjang. Ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara, berkhotbah di depan kamera seperti saat ini, dan lalu direkam, saya merasa tidak bisa melakukan hal ini. Saya jadi agak canggung untuk berbicara. Dan saya merasa ini bukan bidang saya. Jadi saya sempat memutuskan untuk, ya sudah, saya puas dah dengan seperti ini aja apa yang sudah saya lakukan. Tapi saya tidak mau maju, saya tidak mencoba untuk mengulang dan berlatih lagi. Tetapi saya berterima kasih ada teman-teman yang mendorong saya. Akhirnya saya tidak takut gagal lagi, karena background saya adalah orang yang perfeksionis yang tidak mau gagal, Bapak Ibu. Dan saya berlatih dan saya coba lagi. Akhirnya saya bisa, Bapak Ibu. Saya bisa berbicara, berkhotbah dan mengajar di depan kamera seperti saat ini. Dan saya merasa ada langkah baru, ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan, dan ada kemajuan di dalam mengembangkan visi. Yang ketiga, bagaimana cara kita bebas dari virus ini? Yang ketiga, kita harus selalu berada dalam komunitas yang bergerak dalam visi Tuhan. Memang ada kalanya kita menjadi lemah dan tidak fokus. Tapi justru ketika kita berada tetap dalam komunitas bersama orang-orang yang sedang melakukan visi Tuhan, kita menjadi termotivasi Bapak Ibu. Kita akan terus fokus untuk menjalani visinya Tuhan. Di dalam Roma 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ini hanya berlaku di dalam komunitas, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan hindari komunitas. Karena Tuhan tempatkan kita di dalam komunitas supaya kita bisa mendapatkan dukungan dan support dari mereka. Bapak Ibu, dengan melakukan 3 hal tersebut, saya percaya pasti kita bisa menang dan bebas dari virus mediokritas. Jangan biarkan virus mediokritas ini masuk di dalam kehidupan kita dan merusak kehidupan kita. Apalagi merusak rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang sudah bebas dari virus mediokritas ini yang bisa berjalan dan terus menggenapi visi Tuhan sampai akhir. Jadi, tetap waspada dengan virus mediokritas.